Asal-muasal dinasti Abbasiyah II. Dinasti Abbasiyah II lahir dari hasil kudeta kekuatan pasukan tentara Persia yang merasa terpinggirkan. Pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah II tersegmentasi berdasarkan hegemoni politik internasional. Hegemoni tersebut menurut Sami ibn Abdillah ibn Ahmad al-Makhlud dalam Atlas Tarikh Daulah Abbasiyah terbagi dalam 3 periode, yaitu masa pengaruh bangsa Turki pada tahun 232 sampai 334 Hijriah. Yang kedua, masa pengaruh dinasti Buwaih di Persia pada tahun 334 sampai 447 Hijriah. Dan yang ketiga, masa pengaruh dinasti Saljuk di Turki pada tahun 447 sampai 656 Hijriah. Kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah II. 1. Masa pengaruh bangsa Turki pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Pada masa ini dipengaruhi oleh pengaruh bangsa Turki dengan pusat ibu kota di kota Samara. Pada saat periode ini, orang-orang Turki banyak yang dijadikan budak, yaitu Mamluk yang didominasi oleh bangsa Turki pada masa Al-Ma'mun. Pada masa setelahnya, orang-orang Turki pada Khalifah Al-Watsik diberikan kekuasaan untuk mengatur wilayah kota dengan menjadi menteri dan komandan. Konflik kekuasaan terjadi saat Al-Watsik tidak menunjuk putra mahkota yang memberi kesempatan bagi orang Turki menampuk kekuasaan. Setelah cara dilakukan oleh Khalifah setelahnya untuk melenyapkan kekuasaan Turki, namun tidak berhasil. Pada akhirnya, kekuasaan direbut oleh Turki dengan pengukuhan Khalifah Al-Mu'tamad. Selanjutnya, perjalanan dinasti Abbasiyah II mengalami naik dan turun. Kestabilan ekonomi digapai oleh Khalifah Al-Muwaffaq dan Al-Mu'tadad dalam menumpas pemberontakan Zhang dan Khuramitah. Namun, kestabilan itu pun tidak berjalan mulus di bawah kekhalifahan dari bangsa Turki, karena konflik politik internal yang terus bergulir hingga pada masa kekhalifahan Al-Mustafa. Bani Buwaih pun masuk dan menguasai pemerintahan. Selanjutnya ada masa pengaruh dinasti Buwaih, tepatnya pada tahun 334 Hijriah hingga 447 Hijriah. Bani Buwaih ini dianggap sebagai parasit yang pernah menghinggapi kekuasaan dinasti Abbasiyah II ini. Kekuasaan mereka berawal dari penaklukan Persia hingga Baghdad yang akhirnya menguasai kekhalifahan dinasti Abbasiyah II. Bani Buwaih memiliki mazhab Syiah Zaidiyah. Dikatakan bahwa Bani Buwaih selama kekuasaannya menghiraukan pengaruh Abbasiyah dan bertindak semena-mena tanpa rasa hormat kepada kekhalifahan. Pada akhirnya Bani Buwaih tidak bertahan lama dalam dinasti Abbasiyah II karena pengaruh konflik perbedaan mazhab dan kepentingan politik internal maupun eksternal. Terakhir ada masa pengaruh dinasti Saljuk, tepatnya pada tahun 447 Hijriah hingga 667 Hijriah. Kekuasaan dinasti Saljuk diawali dengan direbutnya kekuasaan Bani Buwaih oleh Saljuk ibn Tukhok, yang merupakan pimpinan Bani Saljuk dari Gus, suku yang berasal dari Turkistan. Ketika Saljuk meninggal, posisi pemimpin semestinya digantikan oleh anak dari Saljuk yang bernama Israel. Namun, terdapat kejadian di mana Israel diculik, dan akhirnya kepemimpinan digantikan oleh tangan kanan Saljuk yang bernama Tugrulbek. Ketika digantikan kepemimpinan, Tugrulbek dapat mengatasi kekacauan politik daulah-daulah kecil yang sehingga memurnikan perpolitikan Islam. Tugrulbek mendeklarasikan berdirinya dinasti Saljuk setelah itu. Dan dalam kekuasaannya dinasti Saljuk, Tugrulbek berhasil memperluas wilayah negara Abbasiyah dari Turki hingga Yerusalem. Berakhirnya dinasti Saljuk ini disamakan dengan berakhirnya dinasti Abbasiyah II yang berakhir karena ada faktor internal dan ada perang salim dan serangan tentara Mongol. Masa kemajuan dan kejayaan dinasti Abbasiyah II. Pada bidang keilmuan pada masa Bani Buwaih, banyak sekali kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti lahirnya saintis dan ilmuwan besar dari dinasti ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, Abdurrahman Asyufi, Ibnu Miskawai, dan Abu Al-A'la Al-Ma'ari. Jasa Bani Buwaih juga terlihat dalam pembangunan, seperti kanal-kanal dibuat, beberapa masjid dan rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya didirikan.
Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perekonomian, perdagangan, pertanian, dan industri yang berkembang. Pada masa Bani Saljuk, struktur politik dimurnikan ke masa seperti pengaruh Turki dengan mengembalikan Perdana Menteri yang cakap untuk memimpin daerah dan sektor politik tertentu. Bani Saljuk juga mendirikan Universitas Nizamiyah pada 1065 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Pada Bani Saljuk juga melahirkan ilmuwan besar seperti Az-Zamakhsyari, Imam Ghazali, Fariduddin Attar, dan Umar Khayyam. Pembangunan adalah bidang utama dalam melihat kemajuan dinasti Abbasiyah II di Baghdad. Dengan sarana seperti jembatan, universitas, jalan raya, saluran air irigasi, masjid telah menjadi bukti bahwa kegiatan keilmuan, sosial, dan ekonomi termasuk peradaban yang sangat maju pada saat itu. Faktor kemunduran di dinasti Abbasiyah kedua. Yang pertama dari sisi internalnya. Poin pertama yaitu pemberontakan pimpinan wilayah yang ingin memerdekakan diri. Pada masa dinasti Abbasiyah, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih berfokus pada pendekatan kebudayaan dan pengetahuan, bukan pendekatan secara agama dan politik, tidak seperti dinasti Umayyah. Karena kebijakan ini, banyak dari daulah-daulah kecil di wilayah dinasti Abbasiyah ini tidak setuju, yang mengakibatkan politik di Abbasiyah ini tidak stabil, sehingga banyak pimpinan wilayah yang ingin memberontak dan memerdekakan diri. Selanjutnya ada konflik keagamaan dan aliran sesat. Pada masa dinasti Abbasiyah II ini, terdapat konflik adanya fanatisme keagamaan yang berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, yaitu kebangsaan Persia. Hal ini terjadi karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya dapat tercapai pada dinasti Abbasiyah II ini. Kekecewaannya ini mendorong sebagian dari mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme, sehingga adanya muncul gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik yang dapat menggoda rasa keimanan para khalifah dan terus melakukan penyerangan terhadap kekhalifahan Abbasiyah II. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah II. Sekarang faktor eksternalnya. Yang pertama, Perang Salib. Pada tahun 1095 Masehi merupakan awal mulai terjadinya Perang Salib, ketika Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci guna merebut Baitul Maqdis yang waktu itu dikuasai oleh dinasti Saljuk. Perang suci ini dilakukan juga untuk menghambat pengaruh dan invasi kekuatan Muslim atas wilayah Kristen. Perang salib ini juga memiliki makna untuk membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Sebelumnya, tentara Alp Arslan atau tentara Turki pada tahun 1071 Masehi pernah mengalahkan Romawi yang terdiri dari tentara Romawi, Gush, Al-Aqraj, Al-Hajr, Prancis, dan Armenia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Manzikert. Hasil dari perang salib ini yaitu kerugian yang sangat banyak untuk tentara umat Islam. Ketika adanya kerugian-kerugian yang sangat mendalam di dinasti Abbasiyah II ini, para daulah-daulah kecil yang ada di dinasti Abbasiyah II tidak membantu dinasti Abbasiyah II, melainkan memecahkan diri mereka sendiri dan memerdekakan diri mereka sendiri, yang mengakibatkan menangnya tentara salib dan runtuhnya Abbasiyah II Baghdad. Selanjutnya, serangan bangsa Mongol. Pada tahun 1258 Masehi atau 565 Hijriah, tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tiba di salah satu pintu Baghdad. Dan Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir dinasti Abbasiyah, betul-betul tidak berdaya mengalahkan tentara Hulagu Khan. Dalam keadaan kritis tersebut, terdapat seorang Syiah yang mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah, mengatakan bahwa Hulagu Khan ingin menikahkan anak perempuannya dengan Abu Bakar, putra dari Al-Mu'tasim, dan berdamai setelahnya. Akan tetapi, ketika Al-Mu'tasim keluar untuk membawa hadiah untuk pada Hulagu Khan, ternyata omongan dari seorang Syiah itu
sebuah kebohongan, dan akhirnya Al-Mutasim dieksekusi bersama dengan seluruh rombongannya, dan akhirnya berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad.